Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih, al-mutafaddil bi ihsanihi wa karamih, alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamina basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini tanggal 5 Dzulhijjah 1447 kita bisa melanjutkan lagi kajian kita. Kajian kedua yang bertempat di Mushola Nur Muhammad yang berada di belakang Umaila Cafe. Dan insya Allah pengajian ini akan terus setiap hari Jumat sore, insya Allah mungkin akan diselingi oleh dua pemateri, salah satunya saya dan salah satunya yang lain nanti insya Allah akan diinfokan ke depannya insya Allah. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yang mana kita semua relate dengan tema ini, yaitu adalah orang tuaku surgaku. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti memiliki orang tua. Pilihannya hanya dua, apakah orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal dunia. Dan kedua-duanya, baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita tetap bisa melakukan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu tema kita pada sore hari ini yaitu orang tuaku surgaku. Kenapa orang tuaku surgaku? Karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di muka bumi ini, salah satunya yaitu berkat jasa orang tua kita. Orang tua kitalah yang membawa kita bisa sampai sebesar ini, bisa sampai mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebab utama dari seseorang mampu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah melalui jalur birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan nasihat kita pada sore hari ini, yang pertama saya tujukan kepada diri saya sendiri, kemudian kepada jamaah sekalian, agar kita bisa lebih baik lagi memperlakukan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sering sekali menjelaskan di dalam Al-Quran tentang keutamaan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sangat sering sekali melupakan jasa dari kedua orang tua kita. Kita tahu orang tua kita memberikan kita kebaikan dari semenjak kita berada di perut beliau. Terutama ibu kita. Beliau sudah merawat kita sebaik mungkin, memberikan kita vitamin yang terbaik. Beliau rela untuk tidak makan makanan kesukaan beliau demi agar kita sehat walafiat. Beliau juga selalu berusaha untuk mengorbankan tidur beliau. Ada yang begadang, ada yang tidak enak tidur, tidurnya nggak bisa balik kiri, harus ngadep kanan terus, dan lain sebagainya. Dan ini sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita semenjak kita masih berada di perut ibu kita. Begitu juga peran dari ayah. Ayah kita mencari rezeki dari semenjak kita masih berada di dalam perut ibu kita. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan tersebut sangat sering sekali kita lupakan. Sangat sering sekali kita lalaikan. Oleh karena itu, kita akan bahas di sore ini agar kita tidak melupakan kebaikan dari kedua orang tua kita.
Orang tua kita merawat kita dari semenjak kita belum mempunyai kekuatan apapun. Kita belum bisa berbicara, kita belum bisa berjalan, kita belum bisa berlari. Sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita orang yang sukses. Oleh karena itu, kita akan belajar sama-sama bagaimana cara kita birrul walidain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Dan kami wasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandung anak tersebut wahnan ala wahn. Wahnan ala wahn, kesusahan di atas kesusahan. Kita lihat sama-sama ya, kalau ibu kita mulai mengandung kita, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang beliau dapatkan. Mulai dari muntah-muntah lah, mulai dari susah makan, mulai dari ngidam, mulai dari hal-hal yang tadinya nyaman jadi tidak nyaman. Siapa yang bikin susah? Yaitu kita. Sebagai anaknya, dari mulai sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, kita sudah membuat kesusahan bagi ibunda kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, dari semenjak kita belum muncul di muka bumi, kita sudah sering membuat kesusahan bagi ibunda kita. Dan setelah kita lahir di muka bumi ini, dari semenjak kita bayi, kita sudah disusui terus-menerus oleh ibu kita. Kita harus dirawat, kita kalau buang air besar atau buang air kecil harus diceboin dan lain sebagainya. Dan itu adalah jasa yang sangat besar yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kalau tadi wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kalau di dalam surat Al-Ahqaf wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami berwasiat, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya bakti. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Orang tuanya atau ibundanya hamil dalam keadaan tidak menyenangkan. Wa wada'athu kurha, dan ibunda kita melahirkan kita dalam keadaan tidak menyenangkan juga. Apa yang dimaksud tidak menyenangkan? Tidak nyaman. Hamil dengan segala muntah-muntahnya, dengan segala ngidamnya, tidak nyaman ibu kita dalam kondisi tersebut. Dan ketika melahirkan kita di muka bumi ini juga dalam keadaan tidak nyaman. Harus menanggung rasa sakit, harus menanggung minum obat yang banyak, harus minum jamu, harus minum suplemen dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita bisa terlahir di muka bumi ini dalam keadaan sehat walafiat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, dan ibunda kita melahirkan kita dan juga menyusui kita sampai disapi ada yang 30 bulan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang sangat berat ini patut untuk kita renungkan bersama. Bagaimana ibunda kita ketika hamil disuruh oleh dokternya, kamu harus olahraga, kamu harus banyak jalan, kamu harus tidak boleh di atas tempat tidur terus. Padahal kondisinya memang sangat lemah dan harus di tempat tidur terus, tapi nggak boleh sama dokter. Banyak aturan, makanan nggak boleh sembarangan. Tadinya dia suka cilok, suka seblak, suka apa, nggak bisa, nggak boleh. Harus makan sayur, harus makan makanan bergizi. Dan itu merepotkan. Yang bikin repot siapa? Ya kita-kita ini yang sudah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dunia ini. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini peran yang sangat penting bagi seorang ibu yang harus kita hormati dan harus kita berbakti kepada beliau, di samping juga ayah. Nah, kenapa dalam dua ayat tadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kebaikan ayah?
Karena kebaikan yang paling sering dilupakan adalah kebaikan ibu. Kalau ayah sampai sekarang masih baik, masih ngasih nafkah, masih membiayai SPP, masih membiayai sekolah. Sedangkan kebaikan ibu yang sangat luar biasa parah kondisi beliau, beliau harus menanggung segala sesuatu yang tidak enak, tapi paling cepat dilupakan. Karena apa? Karena kita ketika kecil ya nggak sadar. Ibu kita kesusahan lah, ibu kita nggak bisa makan lah, ibu kita nggak bisa istirahat, kita nggak ngerasain. Kalau sekarang yang kita lihat kebaikannya siapa? Ayah, abah kita, bapak kita, selalu mengantar jemput kita, selalu membiayai SPP kita. Kalau minta mainan kepada bapak kita selalu diberikan. Kalau minta mainan ke ibu belum tentu, karena ibu nggak punya duit. Tapi yang ngasih duit atau yang memberikan mainan adalah ayah kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di 2 ayat tadi menjelaskan jangan lupa kebaikan ibu. Kalau kebaikan bapak jarang ada yang melupakan. Karena masih sampai saat ini mereka menganggap bahwasanya semua kebaikan datangnya dari ayah. Ada sebuah perkataan yang sangat luar biasa bagus sekali ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Beliau adalah imam besar Masjid Nabawi dan khatib juga di Masjid Nabawi. Saya akan membacakan perkataan beliau, agak panjang tapi bisa kita ambil ibrohnya, bisa kita ambil pelajarannya. Beliau mengawali dengan beliau mengucapkan, ibumu yang selama 9 bulan mengandungmu dalam keadaan lemah, dan semakin bertambah kelemahannya dengan kesakitan yang selalu dialaminya. Kita tahu ya, semua dari wanita pasti ketika mengandung merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sakit pinggang lah, sakit perut lah, sakit kepala, pusing, sampai ada yang harus diinfus, ada yang nggak kuat harus ditransfusi darah, ada yang HB-nya tahu-tahu anjlok ke bawah, tidak bisa melahirkan kecuali HB-nya sekian. Dan itu semua selama 9 bulan mengandung kita semua. Kemudian beliau melanjutkan, semakin engkau tumbuh, maka semakin terasa berat yang dirasakannya. Berbeda ya, ketika kita masih di dalam perut ibu kita dalam keadaan 1 minggu, 2 minggu, sampai 4, sampai 10 minggu. Berbeda ketika kita sudah mau dilahirkan. Semakin berat kita, maka semakin beratlah yang dirasakan oleh ibu kita. Karena kita ketika masih bayi dalam ukuran kecil tidak terlalu berat. Tapi ketika sudah mau dilahirkan, maka semakin berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Kemudian beliau melanjutkan, kemudian ketika akan melahirkanmu, ia mempertaruhkan nyawanya dengan sakit yang sangat luar biasa. Dan kita tahu ya, banyak ibu-ibu atau wanita yang meninggal dunia ketika persalinan. Karena apa? Karena taruhannya nyawa, Pak. Antara hidup dan mati ketika ia bersalin. Ia melihat kematian di hadapannya, namun ia tetap tegar demi engkau, agar engkau bisa keluar dengan selamat. Dan kita sudah tahu pasti semua ibu ketika disuruh memilih yang mana yang akan dipilih. Silahkan, apakah ibu yang melahirkan akan sehat, atau janinnya meninggal, atau pilihan yang kedua, ibu mau janinnya yang keluar dalam keadaan sehat dan ibunya meninggal. Pasti rata-rata semua ibu lebih memilih agar anaknya keluar dari perutnya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ia harus bertaruh nyawa. Kita tahu bagaimana sulitnya dan bagaimana susahnya seorang ibu, tapi ia tetap tegar. Agar apa? Agar kita bisa keluar ke dunia ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat. Syekh melanjutkan, tatkala engkau lahir dan berada di sisinya, maka hilanglah semua rasa sakit itu. Ketika kita baru lahir, kita dipandang oleh ibu kita dengan penuh kasih sayang, langsung hilang semua rasa sakit yang beliau rasakan selama bukaan 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu sakitnya luar biasa. Tapi ketika beliau melihat kita yang baru lahir di muka bumi ini, hilang semua rasa sakitnya. Yang dia taruh di depan matanya hanyalah harapan bagi seorang bayi kecil
yang baru muncul di muka bumi ini. Kemudian ia bersegera sibuk mengurusmu siang dan malam dengan sebaik-baiknya dan berada di atas pangkuan beliau. Dalam kondisi lemah, dalam kondisi capek, dalam kondisi letih, itu semua dia lupakan. Dan Syekh menjelaskan ini dengan sangat detail, dan itulah betul-betul kondisi yang dilakukan oleh ibu kita. Ibu kita sangat sibuk mengurus kita ketika kita baru lahir. Beliau masih di rumah sakit, seharusnya beliau harus bed rest, tapi ketika kita buang air misalnya dan lain sebagainya, maka ia mampu untuk duduk bahkan berdiri, bahkan berjalan agar kita merasa nyaman. Maka dia pun meletakkan ribuan harapan ketika memandangmu. Kemudian ia bersegera sibuk mengurusmu siang dan malam dengan sebaik-baiknya di pangkuannya. Makananmu adalah air susunya. Kita tahu sama-sama bahwasanya makanan yang kita makan ketika kita masih bayi berasal dari air susu ibu kita. Rumahmu adalah pangkuannya, dan engkau tinggal di pangkuannya dengan nyaman. Bagi seorang bayi, rumah yang paling nyaman adalah pangkuan dari ibunya. Kalau dia sudah dipangku oleh ibunya, seolah-olah tidak akan ada orang yang bisa menyakiti seseorang tersebut. Kendaraanmu adalah kedua tangannya. Ia rela untuk lapar demi menyenangkanmu. Kita tahu, kita belum bisa kemana-mana, kita belum bisa merangkak, kita belum bisa apapun. Yang kita bisa hanyalah berjalan di atas kedua tangan ibu kita. Kendaraan kita adalah kedua tangan ibu kita yang membawa kita ke kanan, ke kiri, menyuapin kita dan lain sebagainya. Kendaraan kita hanyalah kedua tangan ibu kita. Ia rela lapar untuk atau demi menyenangkanmu. Kita tahu sama-sama ketika ada makanan dan makanan itu hanya satu dan harusnya dimakan oleh seorang ibu, ketika anaknya minta, dia bilang apa? Ibu udah kenyang nak, nih kamu aja yang makan. Dan itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Kemudian Syekh melanjutkan, ia rela untuk tidak tidur demi menidurkanmu. Ia mendahulukan kesenanganmu di atas kesenangannya. Kalau disuruh pilih, ibu tersebut sudah ngantuk sekali dan pengen tidur, dia berusaha agar kamu dulu yang tidur. Kita semua. Bayi-bayi yang kecil itu lebih diutamakan oleh ibu-ibu kita agar bisa beristirahat, bisa tidur dengan nyenyak, baru setelah itu ibu kita akan tidur. Dan ia mendahulukan kesenanganmu di atas kesenangannya. Dan ini sampai sekarang ya. Kalau kita bersama dengan ibu kita, kalau ada sesuatu yang beliau senang, tapi kita yang lebih senang, beliau pasti mengalah. Dan itu adalah keajaiban yang sangat luar biasa dan kasih sayang yang sangat luar biasa dari seorang ibu. Ia sangat mengasihimu. Saya kira semua ya, semua dari ibu-ibu pasti mengasihi semua anak-anaknya. Dan ini kita bisa tahu biasanya setelah kita punya istri. Ya bagaimana istri kita perhatiannya sangat luar biasa kepada anak-anak kita. Dan kapan itu terjadi? Yaitu ketika kita memperhatikan kondisi istri kita sehari-hari. Kita memperhatikan dia sangat susah ngurusin anak-anak kita, dia sangat letih, dia kurang tidur, dia kurang makan. Itulah cerminan yang dilakukan ibu kita ketika kita masih kecil. Betapa kita sering melihat ya anak kita merepotkan ibunya. Dan itulah kita yang merepotkan ibu kita ketika kita masih kecil. Kalau anak kita sudah nangis, biasanya siapa yang ngurus? Ibu kita. Ketika tidur malam misalnya, tidur suami, istri, anak. Ketika anaknya nangis dan ibu itu dalam keadaan terlelap yang sangat luar biasa, bangun. Kalau ibu itu sedang dalam keadaan kecapean dan tidak bisa bangun, suami apa yang dilakukan? Bangunin toh istrinya. Mah, bangun, tuh anaknya nangis. Anaknya siapa, Pak? Anaknya berdua loh, Pak, bukan anaknya satu orang. Tapi kalau ketika tidur, maka yang ngurus adalah ibu. Dan itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa sekali dari ibu kita. Bahkan kalau kita nangis, terus kita tidak bisa tidur,
ibu rela untuk keliling kamar atau keliling rumah, menggendong kita sampai kita tidur. Dan ini biasanya sangat susah sekali dilakukan oleh bapak-bapak. Berbeda ya antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau melanjutkan, ingatlah bagaimana masa kecilmu. Kenapa Syekh bilang ingatlah ketika masa kecilmu? Karena semua dari kita sudah lupa, Pak. Sudah lupa kebaikan yang kita dapatkan 30 tahun yang lalu, 32 tahun yang lalu, ada yang udah 40 tahun yang lalu. Itu kita semua sudah lupa. Karena apa? Karena tidak membekas di memori kita. Oleh karena itu Syekh mengingatkan agar kita ingat masa kecil kita. Engkau menganggapnya adalah segalanya jika beliau berada di sisimu. Kita waktu itu ya belum kenal agama, belum kenal tauhid, belum kenal usul salasa, belum kenal buku-buku. Yang kita kenal adalah ibu kita. Dan kita selalu merasa aman ketika berada di sisi ibunda kita. Pokoknya kalau ada mama selesai masalah. Kalau tidak ada mama ya dia masih pusing, dia masih mencari. Walaupun ada ayahnya misalnya. Tapi tetap yang dicari adalah mamanya. Dan itu terjadi pada semua anak-anak bayi. Engkau menganggapnya adalah segalanya jika berada di sisimu. Jika ia tidak berada di sisimu, maka hanya ialah yang engkau panggil-panggil namanya. Semua dari kita, pasti. Kalau kita lihat anak-anak kita juga begitu. Kalau dia lagi nangis, kalau dia lagi ada masalah, siapa yang dipanggil? Mamanya yang dipanggil. Engkau tidak akan tenang dan berhenti dari tangismu hingga engkau melihatnya. Anak-anak seperti itu ya, kalau dia sudah ngelihat ibunya, berhenti nangis. Kalau dia belum melihat ibunya, dia akan nangis terus walaupun ada ayahnya, sampai dia berhenti nangis kapan? Kalau dia bertemu dengan ibunya atau uminya. Jika mendapati hal yang engkau tidak sukai, maka engkau segera melaporkan kepadanya. Kalau kita punya masalah, mainan kita hilang, pulpen kita atau pensil kita diambil sama teman sekolah, penghapus kita hilang, mainan kita jatuh di bawah kasur, siapa kita lapor? Pasti kita akan melapor kepada mama kita. Kita akan melapor kepada ibu kita. Pokoknya ibu kita itu segalanya. Dan engkau selalu minta pertolongan darinya. Engkau menganggap seluruh kebaikan berada padanya. Dan engkau menyangka jika ibumu telah memelukmu di dadanya, atau jika engkau tahu bahwa ia sedang mengawasimu, maka tidak ada sesuatu yang bisa menimpamu. Betapa sangat yakin kita, kalau kita berada di sebelah ibu kita, insya Allah kita aman. Semua dari kita. Ketika kita kecil tidak ada sedikit pun yang worry, yang takut, yang cemas kalau kita berada di samping ibu kita. Kalau kita sudah dipeluk oleh ibu kita, maka seluruh kebahagiaan seolah-olah sudah kita miliki. Kalau ibu mengawasimu, tidak akan ada yang berani mengganggu kamu. Dan itu semua adalah ibu. Hati ibu kita selalu sibuk memikirkan kita. Ia selalu memikirkan anaknya. Ia menjadikan Robmu sebagai penjagamu dan pemeliharamu. Semua ibu pasti mendoakan anaknya agar selamat, agar sehat, agar diberkahi, agar dimudahkan urusannya, agar diarahkan menuju jalan yang lurus. Semua doa-doa kebaikan pasti akan didoakan kepada anaknya. Pasti itu. Ia merasakan bahwasannya engkau adalah belahan jiwanya. Dan karena itulah seluruh harapannya ia letakkan kepadamu. Dan kehidupannya adalah demi keberhasilanmu. Kita tahu ya, semua ibu kita hidupnya adalah demi keberhasilan kita. Apapun yang kita inginkan pasti akan diusahakan. Ibu kita sudah nggak bisa memberikan apa-apa lagi selain doa. Pasti dia akan memberikan doa kepada kita. Kalau kecil kita kelaparan, beliau yang memberikan kita makanan. Kita ngantuk, beliau yang mengusahakan bagaimana caranya agar kita bisa tidur. Semua demi apa? Yaitu demi kita, anak dari ibu tersebut.
Kemudian Syekh menjelaskan peran ayah dan bagaimana kebaikan seorang ayah. Adapun ayahmu, ia bekerja dan berusaha dengan susah payah karenamu. Ia mencegahmu dari kesulitan hidup sebisa mungkin. Kita tahu ya, kalau ada yang ganggu kita, orang yang paling pertama pasang badan siapa? Ayah kita. Sampai ada sebagian anak perempuan yang sudah menikah, ketika diganggu di KDRT oleh suaminya, diperlakukan tidak baik oleh suaminya, siapa yang pasang badan? Ayah. Ayah pasti orang yang pasang badan dan orang yang membackup kita dalam keadaan apapun. Jadi beliau bekerja dan bersusah payah karenamu atau karena kita semua. Dan beliau mencegah kita dari kesulitan hidup sebisa mungkin. Berulang-ulang ia pergi jauh demi menafkahimu. Ia keluar di pagi hari dan kembali di petang hari hanya demi engkau. Kita tahu ayah kita pagi keluar dari rumah, di jalan banyak mara bahaya, banyak motor yang berseliweran, mobil bahkan harus berjalan mepet dengan truk kontainer, truk-truk yang besar. Demi apa? Demi pulang ke rumah dan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Mungkin kita anggap sederhana ya, tapi ini tidak sederhana. Ini adalah pengorbanan yang berkesinambungan. Pengorbanan yang terus-menerus, hari demi hari beliau lakukan demi siapa? Demi anak dan istrinya. Dan kita sekarang menjadi ayah, kita tahu bagaimana kita capeknya, bagaimana kita keluar pagi pulang sore, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar deal proyek tersebut, agar kita mendapatkan nafkah yang lebih banyak, yang bisa menyenangkan istri dan anak kita. Dan itu bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang patut kita apresiasi karena sesuatu itu sangat luar biasa sekali. Dan begitulah kedua orang tua kita berletih, berlemah letih, dan berusaha demi kita semua. Syekh melanjutkan, kecintaan mereka kepadamu telah tertanam di dalam hati. Mereka berusaha semampu mereka, sekuat mereka untuk membahagiakanmu. Engkaulah penyejuk mata dan penyejuk hati mereka. Dan engkaulah buah hati mereka, dan engkaulah harapan masa depan mereka. Mereka semua memberikan harapan kepada kita. Harapan yang paling tinggi adalah kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita menjadi anak yang mampu sedikit banyak menyumbangkan pahala kepada orang tua kita setelah mereka meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena kalau bukan seperti itu, orang tua kita yang sudah di alam kubur tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Kecuali dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk mereka, agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan dikumpulkan bersama keluarga besarnya di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan bisa melakukan hal tersebut kecuali anak yang diajari agama. Kita sering banget ya mendengar cerita orang sukses, punya anak 5, punya anak 7, satu insinyur, satu pilot, satu dokter, satu engineer, satu apa. Ketika disuruh nengokin bapaknya yang sudah tua, karena ibunya sudah meninggal dunia, maaf pak, sibuk pak, lagi meeting. Oh maaf, saya lagi ada klien saya. Oh maaf, saya ada kumpul yang nggak bisa diganggu. Dan semua itu disekolahin mahal-mahal loh pak. Disekolahin mahal-mahal oleh orang tuanya ketika dari kecil sampai beliau universitas. Demi apa? Demi agar bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun karena tidak diajari agama, maka mereka hanya fokus untuk kehidupan duniawi mereka, wal'iyadzubillah. Mereka tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang yang telah susah payah mereka dapatkan untuk membiayai sekolahmu, untuk membiayai pengobatanmu jika engkau sakit. Kalau anak kita ada yang tidak enak badan atau sakit, tanpa berpikir panjang kita biasanya membawa ke dokter demi pengobatannya yang sangat istimewa. Dan itulah yang selalu diusahakan oleh kedua orang tua.
Mereka rela mengeluarkan uang dan harta mereka jika engkau minta. Demi apa? Demi menyenangkan kita. Kita tahu semua ya, dari mulai biaya sekolah, biaya yang lain-lainnya, makan di luar, beli mainan, membelikan mereka apa-apa yang mereka inginkan, dari baju-baju, celana yang bagus, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah jasa dari kedua orang tua kita. Dan Syekh mengakhiri, engkau hidup dan tumbuh di bawah naungan mereka dan bimbingan mereka. Dan kita bisa tahu bahwasannya mereka melakukan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita, yaitu apa? Memberikan pendidikan terbaik. Dan pendidikan terbaik tentunya yang pertama berasal dari rumah. Karena ibu adalah pendidik pertama yang terbaik. Al-ummul madrasatul ula. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Fa'in a'dattaha, kalau kita menyiapkan ibu yang baik, a'datta sya'ban tayyibal araq. Kalau kita menyiapkan ibu yang baik untuk anak kita, sungguhnya kita telah menyiapkan satu masyarakat yang sangat baik ke depannya. Dengan cara apa? Yang pertama, memilih ibu yang baik. Dan tadi adalah ungkapan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim tentang kebaikan kedua orang tua kita yang sering kita lupakan karena itu sudah lama sekali terjadi. Sudah berpuluh-puluh tahun terjadi. Dan tidak ada memori yang membekas di otak kita tentang kebaikan mereka. Kadang yang kita ingat hanya mereka memarahi kita. Mereka mencubit kita, memukul kita, dan lain sebagainya. Jarang ada orang yang ingat kebaikan orang tuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita tidak melupakan kebaikan mereka berdua. Kalau kita pengen tahu ya sekarang ya, kesusahan menjadi seorang ibu. Misalnya nih bapak-bapak nih, punya anak kecil atau punya anak bayi, pengen tahu kesusahannya menjadi seorang ibu. Coba bapak bilang ke istrinya, kamu 2 hari istirahat, nggak usah ngurusin bayi sama sekali. Saya yang bikinin susu, saya yang nyuapin, saya yang nyeboin kalau pup, saya yang ngurusin dan lain sebagainya. Bisa apa nggak kita? Nggak bisa. Kita baru setengah jam, baru 1 jam, kita sudah panggil lagi istri kita, mah. Kayaknya nggak jadi deh, mah. Minta bantuan yang lain aja deh. Karena apa? Karena ini sangat susah sekali ya. Sangat susah yaitu menjadi seorang ibu. Dan kita tahu bahwasanya ibu kita telah melakukan hal-hal yang terbaik itu demi kita. Buktinya apa? Buktinya kita bisa sebesar ini, sesehat ini, sebahagia ini, karena sedikit banyak adalah jasa dari ibu kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yajzi waladun walidan. Tidak mungkin ada seorang anak yang bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Kecuali dalam satu hal. Dan satu hal itu sudah mustahil kita lakukan sekarang ini. Illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali seorang anak tersebut mendapati bapaknya atau ibunya sebagai hamba sahaya. Hamba sahaya budak. Jadi budak itu seperti properti, Pak ya. Bisa dibeli. Nih misalnya budak, ini kuat, ini nggak terlalu kuat. Ini saya jual sama kamu 15 juta, ini saya jual 10 juta aja. Nggak terlalu bisa kerja misalnya. Jadi seperti properti ya yang namanya budak atau hamba sahaya. Dan ini sekarang sudah tidak ada lagi namanya perbudakan. Dan satu-satunya cara kita untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita, kalau kita temui orang tua kita dalam keadaan hamba sahaya atau budak yang dimiliki oleh seseorang, dan kita beli orang tua kita dan kita merdekakan. Dan itu satu-satunya cara untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita. Dan sekarang sudah tidak ada perbudakan. Jadi sudah sangat mustahil, tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan orang tua kita. Dan tidak akan mungkin. Bukan hanya tidak mungkin dan tidak akan mungkin kita membalas kebaikan kedua orang tua kita. Meskipun kita mengeluarkan uang sebanyak apapun. Kita memberikan semua apa yang kita punya. Kita membelikan semua apa yang beliau inginkan. Kita memberangkatkan beliau umroh setiap tahun. Kita memberangkatkan beliau haji. Tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan mereka. Beda Pak,
antara anak nyeboin orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa apa-apa, dengan orang tua yang nyeboin anaknya ketika kecil. Orang tua yang nyebokin bayinya ketika kecil, nyebokin kita-kita semua ini ketika kita buang air besar, buang air kecil, mereka membasuh, mereka nyebokin kita semua dalam keadaan penuh kasih sayang. Sedangkan seorang anak yang ditakdirkan mempunyai orang tua yang sudah sakit, yang sudah tidak bisa ke kamar mandi, dan dia harus nyebokin orang tuanya, beda. Di dalam hatinya ada beban. Oh, kenapa ya kok aku terus yang ngurusin ya? Kakak-kakakku kemana? Adik-adikku kemana? Kenapa kok aku saja yang nyebokin orang tua ini? Dan itu adalah beban bagi anaknya. Dan juga berbeda perlakuan antara anak ke orang tua dan orang tua ke anak. Orang tua ngurusin anaknya dari mulai bayi agar kita sehat walafiat, tumbuh besar dalam keadaan sebaik mungkin. Kalau anak ngurusin orang tuanya yang sudah tua, di dalam hatinya, kapan meninggal ya orang tuaku ini? Udah tak urusin lama loh. Ya mudah-mudahan Bu ya segera husnul khotimah gitu katanya. Doanya bagus, mudahan husnul khotimah, tapi mudah-mudahan segera husnul khotimah. Dan itu yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jadi kita bisa tahu ya perbedaan perlakuan anak ke orang tua dan orang tua ke anak. Oleh karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajzi waladun walidan. Tidak mungkin seorang walad, seorang anak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Kemudian orang tuanya yang mulai berbuat baik semenjak kita kecil, kita tidak akan bisa membalas kebaikan mereka semua. Maka benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita sebutkan tadi. Ada pertanyaan, kalau seperti itu Ustadz, kan kita nggak bisa nih balas kedua jasa kedua orang tua kita. Terus gunanya kita berbuat baik kepada mereka ini untuk apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berbaik dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah nih yang sangat luar biasa. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu melihat ada seseorang yang sedang tawaf dan ia menggendong ibunya. Kita bisa bayangkan ya, kalau sekarang mungkin didorong pakai kursi roda ya. Tapi dulu dibopong gitu ya, atau digendong ibu tersebut ketika melaksanakan ibadah tawaf. Dan anak tersebut bilang kepada Ibnu Umar, "Inni laha ba'iruhal mudhallalu." Sesungguhnya aku adalah unta ibuku yang tunduk kepadanya. Jadi dia nih lagi mengagungkan dirinya, dia lagi membanggakan dirinya, dan dia melakukan atau dia menggendong ibunya dalam keadaan sukarela. Bukan terpaksa, bukan. Dia nih lagi senang, nih loh aku nih berbuat baik, nih alhamdulillah aku bisa berbuat baik kepada ibuku. Ini laha ba'iruhal mudhallalu. Sungguhnya aku adalah unta bagi ibuku. Dan aku adalah unta yang tunduk. Ibuku nyuruh aku tawaf lagi, aku tawaf lagi. Ibuku nyuruh sa'i. Ibuku nyuruh pergi kemana, aku gendong. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menanggapinya dan beliau ditanya oleh orang tersebut, wahai Ibnu Umar, menurutmu apakah aku sudah bisa membalas kebaikan kedua orang tuaku atau ibuku yang sedang aku gendong ini? Maka apa kata Ibnu Umar? Tetap kamu tidak bisa membalas meskipun tolqoh wahidah. Tolqoh wahidah itu adalah sekali ibu kita ngeden ya. Kita mau brojol itu, ibu kita ngeden, ibu kita ingin mengeluarkan kita, itu satu kali kesakitan itu aja belum bisa engkau balas dengan engkau menggendong ibumu tawaf, ibumu sa'i, sampai selesai, sampai kembali lagi ke hotel. Bukan kayak kursi roda ya, menggendong. Itu belum bisa membalas tolqoh wahidah, yaitu ibu kita ngeden demi mengeluarkan kita sampai di muka bumi ini. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyimpulkan bahwasanya kita berbuat baik
sebaik apapun kepada kedua orang tua kita, kita tidak akan bisa membalas kebaikan mereka berdua. Tapi kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena berbakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu amalan yang paling utama yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Kita akan menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan berbaik hati atau berbaik perilaku kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah tauhid. Dengan perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menggandengkan dua hal agung, yaitu yang pertama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Kita bisa bayangkan, tidak mungkin Allah menggandengkan dua ibadah kecuali dua-duanya sama-sama ibadah yang sangat agung. Tauhid loh Pak, syarat kita untuk masuk surga. Syarat kita untuk diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kita beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan dikaitkan hal tersebut dengan wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Kita bisa bayangkan, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua digandengkan dalam satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku dengan beribadah kepadaku, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu dengan berbakti kepadanya. Kita ulangi lagi ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua dengan berbakti kepada mereka berdua. Ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua hal karena dua-duanya adalah hal yang sama-sama agung, hal yang sama-sama mulia, hal yang sama-sama istimewa. Yaitu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, yaitu berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qala thumma ay, terus apa ya Rasulullah? Qala thumma birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ay, kemudian apa ya Rasulullah? Qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah. Nomor satunya salat. Nomor duanya bukan jihad, Pak. Nomor duanya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga baru al jihadu fi sabilillah, atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita bisa tahu dan bisa kita lihat bagaimana keutamaan yang sangat luar biasa dari berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini relate kepada nomor 4, yaitu berbakti kepada kedua orang tua lebih afdol daripada jihad fi sabilillah. Kita bisa tahu Pak ya, jihad tuh enggak gampang Pak.
keluar dari rumah, bawa pedang atau bawa pistol, masuk ke medan pertempuran yang belum tentu dia bisa kembali lagi. Demi apa berjihad? Demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih, orang-orang kayak kita nih susah Pak ya untuk jihad Pak ya. Baru mau keluar rumah ditarik baju sama istri kita, Mas mau kemana Mas? Jangan dah Mas, cari pahala yang lain aja dah Mas. Nggak usah ada jihad nih, kayak apa anak-anak masih kecil, kayak apa saya nanti dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh kita nyari surga. Ada yang nomor 2 yaitu wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pengorbanan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua ternyata lebih afdol. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seseorang yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, aku pengen berjihad bersamamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ummuka hayyah?" Ibumu masih hidup enggak? Qal na'am. Benar ya Rasulullah, masih hidup. "Ilzam rijlaha fatammal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalulah berada di kaki ibumu. Ilzam. Ilzam itu dari kata-kata mulazamah. Tahu ya orang kalau mulazamah ya? Sama syekh. Nggak berhenti-berhenti, Syekh pergi makan, dia juga ikut makan. Syekh pergi kemana, dia pergi kemana. Itu mulazamah. Dia pengen tahu akhlaknya Syekh ini seperti apa. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilzam rijlaha fathammal jannah. Selalulah engkau berada di kaki ibumu, karena surga itu ya di situ. Di mana? Di kaki ibu kita. Nah, apa yang dimaksud di kaki ibu kita? Apakah kita harus megangin kaki ibu kita terus? Enggak. Kaki adalah tempat yang ada di bawah. Jadi kita harus merunduk. Kita harus nunduk kepada ibu kita. Wakhfid lahuma janahadzul. Kita harus merasa hina di depan beliau. Kita harus nunduk kepada ibunda kita. Kenapa kita menunduk? Karena diibaratkan kaki adalah tempat yang di bawah. Dan disitulah ada surga kita. Yaitu di mana? Di kaki ibu kita. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, Rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak usah jauh-jauh cari surga. Surga kita di mana? Di rumah. Atau kalau dibawa ke sini surganya atau ibundanya, berarti di sini. Jadi surga kita masih ada bagi orang yang orang tuanya atau ibundanya masih hidup. Dan berbahagialah orang yang mendapati ibunya masih hidup, masih ada kesempatan ia untuk berbakti kepada ibundanya. Kemudian dalam riwayat lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimintai izin oleh seseorang untuk berjihad. Ja'a rajulun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Ada satu orang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ahayyun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Kalau tadi ahayyatun ummuk, apakah ibumu masih hidup? Kalau ini dikatakan orang yang mau berjihad, ahayyun walidak, kedua orang tuamu masih hidup. Kemudian orang tersebut bilang, na'am, iya wahai Rasulullah, fafihima fajahid, cukup engkau berjihad kepada mereka berdua. Berjihadnya seperti apa? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yaitu itu sama dengan jihad kita kepada kedua orang tua. Jihad itu apa, Pak? Jihad itu berjuang. Jadi kita birrul walidain itu kita jihad. Kita butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Korban waktu, harusnya waktu kita malam ini buat istri kita. Tapi ibu kita nelpon, sini dong, mama kangen. Ya kita harus datang. Itu namanya pengorbanan, korban waktu. Korban harta, sama-sama ada uang 1 juta nih. Istri kita pengen beli baju, ibu kita juga pengen beli baju. Bismillah, saya belikan ibu saya dulu, nanti kalau ada rezeki baru istri saya. Itu korban, Pak. Itu namanya jihad, korban harta. Korban perasaan, pasti korban perasaan.
pasangan kita tidak sesuai dengan ibu kita tidak sesuai dengan pasangan kita tidak sesuai dengan kemauan ibu kita terhadap adik kita, kemauan ibu kita terhadap kakak kita. Itu korban, Pak, korban perasaan, makanya dikatakan jihad. Jadi jihad butuh perjuangan dan butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, pahalanya sangat luar biasa. Jadi kalau kita lagi malas nih ya, lagi malas untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita ingat aja, jihad, ngangkat pedang, ngangkat pistol, itu lebih susah daripada yang ini. Udahlah, ini jalanin aja, insya Allah lebih gampang. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwasannya birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus bersemangat lagi agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika itu beliau ditanya, ada seorang yang puasa sunnah, kemudian ibunya nyuruh dia untuk berbuka puasa. Apa difatwakan oleh Imam Ahmad? Buka puasa. Karena engkau berbuka puasa dan menuruti ibumu lebih afdol daripada engkau berpuasa sunnah. Masih panjang lagi ya kajiannya. Insya Allah mungkin kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, Ustadz, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah pikun, yang kadang bikin capek lahir batin mengurusnya? Ini kita anggap aja Bu ya, mereka ngajarin kita ketika kecil, kita ingat nggak? Nggak ingat kita. Mereka berbuat baik kepada kita ingat nggak? Kita nggak ingat. Dan sekarang ibu berbuat baik kepada orang tua ibu yang sudah pikun, mereka juga nggak bakal ingat. Tapi pahala tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan mengurangi pahala seseorang sedikit apapun. Jadi kita yang paling penting di sini yaitu mengikhlaskan perbaktian kita kepada kedua orang tua kita, dan kita hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang bikin capek lahir batin mengurusnya. Ibu juga dibikin capek lahir batin nggak waktu kecil? Capek Bu orang tua kita Bu. Saya, teman-teman semua di sini, insya Allah ibu-ibu kita semua capek lahir batin. Disuruh sholat nanti-nanti, disuruh ini bentar-bentar dulu, disuruh tidur siang setengah mati, disuruh bangun juga setengah mati, capek lahir batin. Tapi itulah yang menjadi pahala bagi kita. Oleh karena itu, ibu hanyalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua ibu nggak ingat, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Orang mereka juga berbuat baik kepada kita juga nggak ingat kan sekarang. Pertanyaan kedua, apakah benar harta anak laki-laki itu milik orang tuanya? Jika seorang suami belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, apakah suami tersebut masih punya kewajiban untuk memberi kepada kedua orang tuanya? Berat nih Pak. Apakah benar harta anak laki-laki itu milik orang tuanya? Pernah dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, anta wa maluka li abik. Engkau dan seluruh harta yang engkau miliki punya bapakmu atau punya ayahmu. Dan itu ada hadisnya. Kemudian jika seorang suami belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, apakah suami tersebut masih punya kewajiban untuk memberi kepada kedua orang tuanya? Tentunya bagi seorang suami harus ada skala prioritas ya. Karena kita adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita ini pemimpin. Kenapa kita dikatakan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kita menjadi pemimpin atas istri kita, atas anak kita, karena kita mampu memberikan nafkah kepada anak istri kita. Jadi kita harus punya skala prioritas, tentunya keluarga, anak, istri, wajib kita nafkahi. Nafkahnya apa? Yaitu pangan, sandang, papan. Kita harus memberikan dia makan, jangan sampai istri kita tidak makan. Walaupun makanannya tidak harus makanan-makanan yang sangat istimewa, tapi kita harus memberikan dia makan seperti apa yang kita makan. Kemudian sandang, yaitu pakaian, kemudian papan, yaitu tempat tinggal.
Dan kalau dia mempunyai kelebihan harta, maka sebaiknya dia berbagi juga kepada kedua orang tuanya. Dan ini perlu dimusyawarahkan secara baik-baik ya. Dia bilang pada ibunya, "Bu, maaf ya Bu, saya belum bisa memberikan kebutuhan sekunder ibu." Misalnya ibu maunya apa? Mau ganti kulkas, sedangkan istrinya belum punya mesin cuci misalnya. Kalau ibunya sudah punya kulkas tapi belum ganti aja. Nah, mana yang lebih penting? Yaitu membantu istrinya dulu agar bisa tercapai, ya, agar kegiatan-kegiatan beliau ketika di rumah yaitu mudah seperti mencuci baju dan lain sebagainya. Baru kalau sudah ada uang lebih maka ia berkesempatan berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Bisa balas kebaikan kedua orang tuanya. Terus bagaimana jika ada seorang anak yang merasa sudah balas kebaikan orang tua, Ustaz? Apakah itu termasuk kedurhakaan? Iya, beliau bertanya bagaimana jika seseorang tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya, tapi ada anak yang merasa dia sudah bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Apakah itu termasuk kedurhakaan? Ya tentunya setiap orang ya ketika dia berbuat baik, dia tentunya merasa dirinya harus dihargai. Seperti orang yang datang ke Ibnu Umar tadi, menganggap bahwasanya dia sudah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi dia hanya butuh dinasehati bahwasanya kita sebaik apapun kepada kedua orang tua kita, kita tidak akan bisa membalas jasa dari mereka berdua. Perlu disadarkan saja. Tapi tetap dia insya Allah tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadwal pengajian berikutnya insya Allah akan diinfokan di grup-grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.